Pernahkah kamu merasa warna-warna dalam hidup memudar? Rasanya langit jadi kelabu dan hati terasa sepi, bahkan di tengah keramaian. Seperti meraba-raba di tengah kabut tebal, terputus dari hal-hal yang dulu menghadirkan kesenangan. Misalnya orang-orang yang kita cintai, atau bahkan hobi yang dulu kita dalami. Ini mungkin lebih dari sekedar kesedihan biasa, atau hari yang buruk. Ini bisa jadi depresi. Depresi adalah kondisi kesehatan mental yang serius, jauh lebih dalam daripada sekedar perasaan sedih sesaat. Depresi adalah keadaan suasana hati yang terus-menerus buruk, kegelapan yang merasuk dan mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan berfungsi, berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Pada episode ini, kita akan menyoroti kondisi yang sering disalahpahami ini, menjelajahi gejala depresi dan jalinan rumit faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada perkembangannya. Penting untuk dipahami bahwa depresi bukanlah kelemahan, cacat karakter, atau sesuatu yang bisa kita hilangkan begitu saja. Depresi adalah penyakit yang nyata, dan sama seperti penyakit fisik, depresi juga memiliki gejala, penyebab, dan perawatannya. Mari kita mulai dengan menguraikan gejala-gejala dari depresi. Depresi bukan hanya pengalaman emosional, depresi juga dapat bermanifestasi secara fisik. Misalnya merasakan kelelahan yang mendalam yang tak kunjung hilang meski kita sudah tidur banyak, atau perubahan pola tidur, menjadi sulit tidur, atau bahkan justru tidur berlebihan. Fluktuasi nafsu makan bisa jadi kehilangan minat pada makanan, lupa makan, atau bahkan kita menjadi makan untuk menghibur diri kita terus-menerus demi mengisi kekosongan yang terasa dalam dada kita. Bahkan rasa sakit dan nyeri yang tidak dapat dijelaskan, misalnya sakit kepala yang terus-menerus, masalah pencernaan, atau otot menjadi tegang. Ini dapat dikaitkan dengan dampak dari depresi yang meluas. Namun, inti dari depresi terletak pada dampak emosionalnya. Cara depresi mewarnai pikiran dan perasaan kita. Kesedihan yang terus-menerus dan tak henti-hentinya. Rasa hampa yang mendalam dan meresap. Hilangnya harapan yang membuat masa depan tampak suram, tidak berarti, dan benar-benar tanpa harapan. Inilah ciri khas dari depresi. Hobi yang dulu memicu kegembiraan kita kini terbengkalai, menjadi peninggalan yang terlupakan dari masa-masa yang bahagia. Pekerjaan yang dulu suka kita kerjakan menjadi tugas yang begitu berat, beban yang terasa mustahil untuk dipikul. Interaksi sosial yang dulunya merupakan sumber koneksi dan energi, kini terasa melelahkan dan berlebihan. Keinginan untuk terhubung dengan orang lain kini memudar, digantikan oleh rasa ingin mengisolasi diri dan memisahkan diri. Kita mungkin menjadi menarik diri dari teman, keluarga, ingin menyendiri di rumah atau kamar terus-menerus. Seolah-olah kita menjadi kepompong dalam kesedihan dan keputusasaan. Depresi juga dapat secara signifikan mendistorsi persepsi diri kita, membisikkan kebohongan-kebohongan di telinga kita, mengisi kita dengan perasaan tidak berharga, rasa bersalah, dan menyalahkan diri sendiri. Bahkan ketika mungkin tidak ada alasan logis untuk itu. Kita mungkin merenungkan kesalahan yang ada di masa lalu, memutarnya terus-menerus berulang-ulang dalam pikiran kita, yakin bahwa pada dasarnya kita adalah orang yang salah, kita adalah beban di kehidupan ini. Dan disinilah kita mencapai wilayah dan tahap yang paling berbahaya dari depresi, sudut tergelapnya, yaitu pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Ini adalah momen kritis. Jika kita atau seseorang yang kita kenal mengalami pikiran-pikiran ini, bersegeralah untuk mencari bantuan profesional. Berbicara dengan teman yang terpercaya, anggota keluarga, terapis, atau hotline krisis adalah langkah pertama yang penting dan berpotensi menyelamatkan jiwa. Kita tidak sendirian dan ada bantuan yang tersedia. Kita tidak perlu menanggung semua beban ini sendirian. Lalu, apa yang menyebabkan kondisi kompleks dan melemahkan ini? Depresi jarang disebabkan oleh satu faktor. Seringkali ini adalah hasil dari interaksi kompleks antara elemen biologis, psikologis, dan lingkungan atau sosial yang disingkat sebagai biopsikososial. Badai kerentanan yang sempurna. Ketidakseimbangan kimiawi di otak, genetika, juga peristiwa kehidupan yang penuh tekanan, trauma masa lalu, bahkan perubahan hormon, semua ini dapat berkontribusi pada perkembangan depresi. Bayangkan seperti kepingan-kepingan puzzle yang kini tersusun dan bersatu menjadi gambaran yang utuh dari depresi. Rendahnya kadar neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin yang mengatur suasana hati, tidur, dan nafsu makan dapat memainkan peran penting. Riwayat keluarga juga berpengaruh. Jika depresi ada dalam keluarga kita, predisposisi genetik kita mungkin meningkatkan risiko. Pengalaman hidup yang sulit seperti kehilangan orang yang dicintai, trauma masa kecil, pelecehan, penelantaran, atau perubahan hidup besar seperti perceraian, kehilangan pekerjaan, atau penyakit serius dapat memicu atau memperburuk depresi. Bahkan, stres berkepanjangan yang tidak terkelola dengan baik, tekanan konstan dari kehidupan modern,
dapat mendorong kita ke tepi jurang depresi. Perubahan hormonal pun begitu, seperti yang dialami selama masa kehamilan, pasca persalinan, atau menopause, juga dapat mengganggu keseimbangan kimia otak yang rapuh, meningkatkan kerentanan terhadap depresi. Depresi adalah kondisi yang serius, tetapi bukan hukuman seumur hidup. Dengan dukungan dan perawatan yang tepat, pemulihan sangat mungkin untuk dilakukan. Ada harapan untuk masa depan yang lebih cerah, masa depan yang dipenuhi dengan warna dan kehangatan hubungan. Di episode berikutnya, kita akan menjelajahi strategi dan sistem pendukung yang dapat membantu kita menavigasi kegelapan dan menemukan jalan kembali ke cahaya. Kita akan membahas terapi, pengobatan, perubahan gaya hidup, dan kekuatan hubungan antar manusia. Bergabunglah dengan kami untuk membahas jalan menuju penyembuhan, harapan, dan kesejahteraan jangka panjang. Sampai jumpa!